kita memulai ibadah kita ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup yang kekal. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Suara
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan sebagai nats pendahuluan khotbah kita yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah orang yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu minum dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita bersyukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 3 dan 4. Marilah datang ke hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihilah kami,
agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setiamu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat, sebagai petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali berdoa melalui doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Juru Selamat kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang setia, yang telah menyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami melalui ciptaan-Mu yang boleh kami saksikan begitu indah, dan melalui Engkau boleh mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami boleh mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami mau tunduk dan hormat di hadapan-Mu. Sesungguhnya siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Tetapi Engkau telah memulihkan hidup kami, telah menyucikan hidup kami melalui darah-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terpujilah Tuhan atas karya-Mu bagi gereja-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk setiap pekerjaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga pada saat ini. Walaupun ya Bapa, kami sadar di tengah-tengah masa sulit yang boleh kami alami, seluruh jemaat Tuhan, bahkan juga seluruh dunia, bahkan bangsa dan negara kami, bahkan juga di wilayah kami ya Tuhan, di Kabupaten Dewi yang boleh kami cintai, ketika Tuhan boleh izinkan ya Tuhan pandemi COVID-19 boleh terjadi ya Tuhan di dunia ini secara global, tapi kami boleh terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu ini semua adalah seizin Tuhan, ini semua adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau hanya tetap fokus kepada Tuhan, kami mau hanya tetap taat kepada Tuhan, dan kami boleh disadarkan ya Tuhan, kami sungguh tidak ada apa-apanya, kami sungguh tidak memiliki kekuatan apapun di tengah kondisi ini ya Tuhan, tetapi kami bersyukur untuk keselamatan-Mu yang boleh terus menolong kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, melawan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan di pagi hari yang cerah ini, ketika dalam beberapa minggu yang lalu kami hanya beribadah, berjumpa dengan Tuhan bersama dengan keluarga kami, pribadi lepas keluarga ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini dalam ibadah minggu pagi ya Tuhan di gereja-Mu, di bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami hanya berkumpul beberapa orang, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, hadir ya Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami juga rindu ya Tuhan untuk setiap gereja-Mu, karena gereja yang sesungguhnya adalah kami umat tebusan-Mu, orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka juga di dalam kerinduan yang sama boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini, menikmati hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga,
rintihan kami boleh Tuhan dengarkan ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat Tuhan GKB Jemaat Khusus di Karangkota, dimanapun mereka berada, yang boleh bersama-sama beribadah dengan kami melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, pasti seluruhnya kami memiliki pergumulan pribadi ya Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan, kami mau hanya boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami tidak mau hanya mengandalkan pikiran kami saja. Kami tidak hanya mau mengandalkan apa yang boleh kami miliki ya Tuhan, tetapi melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan ini menjadi ujian bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka hanya berpengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian lawatan-Mu terus bekerja atas mereka, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kami ya Tuhan, karena kami sadar ya Tuhan, ada banyak kesulitan yang dialami oleh jemaat-Mu, kesulitan ekonomi ya Tuhan yang sedang menimpa keluarga lepas keluarga. Teguhkan dan kuatkan hati mereka ya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan boleh terus melawat. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka jikalau mereka terus patuh kepada Tuhan dan tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, memberkati setiap pekerjaan mereka sebagai petani ya Tuhan. Mereka boleh terus melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan tetap menjaga diri, waspada ya Tuhan. Sebagai TNI Polri PNS boleh terus tunduk kepada protokol pemerintah, melakukan setiap aktivitas mereka, pekerjaan dari rumah dengan takut akan Tuhan, dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri ya Tuhan. Berkati gereja-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu ya Tuhan, jikalaupun mereka dalam kekeringan, biarlah Tuhan hadir memenuhi setiap hidup mereka, memenuhi jiwa mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, jikalau jemaat-Mu pada saat ini ada menderita sakit penyakit kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan biarlah Engkau boleh berkuasa ya Tuhan. Darah-Mu yang kudus ya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya mereka hanya mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap makanan dan minuman yang mereka boleh konsumsi, bahkan juga seluruh obat yang mereka boleh sedang gunakan pada saat ini. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan yang daripada Tuhan, karena mereka hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, yang terlebih dahulu Engkau boleh panggil ya Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami tahu dalam masa sulit ini mereka sungguh hancur hatinya ya Tuhan, berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, dan mereka tidak boleh menyaksikan saudara mereka memberangkatkan kepada peristirahatan terakhir ya Tuhan. Jikalau mungkin kami pribadi yang mengalami ini, kami sungguh tidak mampu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, luka ya Tuhan oleh karena pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan boleh menguatkan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin di balik duka ini Tuhan sedang mempersiapkan dan merancang yang terbaik buat keluarga yang telah ditinggalkan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai orang percaya dan beriman, ini adalah awal bagi kami ya Tuhan, untuk bersama-sama di paradiso ya Tuhan, untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pulihkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga sudah dinyatakan positif dan sedang dalam masa isolasi, proses penyembuhan oleh para medis ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh bekerja ya Tuhan, untuk boleh mendatangkan mujizat yang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Jikalau mereka terus memanggil nama-Mu ya Tuhan, darah
Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 3. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bertegak dalam puji-pujian kepada-Mu.
Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu pertanyaan pembuka buat kita di dalam menjalani hari-hari kita belakangan ini. Apakah kita yakin kalau Allah itu selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa pada waktu susah maupun waktu senang, Dia itu, Allah itu selalu ada bersama dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu, kalau kita saudara-saudari yakin, pasti kita adalah orang-orang yang akan selalu bersyukur kepada Tuhan dan orang-orang yang akan selalu mau bersorak kepada Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang yang selalu mau bersorak kepada Tuhan, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nanti ini merupakan satu nyanyian ucapan syukur kepada Allah karena penyertaan Tuhan. Karena begitu besar penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, secara khusus umat Israel. Tuhan yang telah melindungi dan melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang lain, karena bangsa Israel selalu berhadapan dengan bangsa-bangsa sekitar bangsa yang lain, dan dari segi kekuatan mereka sebenarnya mereka tidak akan pernah sanggup untuk mengalahkan bangsa-bangsa sekitar lalu mengandalkan kekuatan mereka. Tapi karena Allah yang selalu menyertai mereka, Allah yang selalu hadir dalam segala perjalanan hidup mereka, bangsa Israel boleh berjalan dalam keamanan, berjalan dalam tenang, dan mereka tidak pernah gentar menghadapi apapun yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka Daud dan bangsa Israel yang telah melihat penyertaan Tuhan dalam segala masalah yang mereka hadapi, mereka melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kalau kita baca sebelum 6 sini dalam ayat 9, di situ dinyatakan bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 12, tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib, maka Daud bersama-sama dengan bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Mereka bersorak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, mengucap syukur bagi Tuhan merupakan suatu ungkapan isi hati yang paling dalam bagi Tuhan oleh seseorang yang merasakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan karena merasakan penyertaan Tuhan sejak mereka memulai perjalanan hidup mereka. Dan ini yang dinyatakan oleh bangsa Israel karena mereka merasakan berkat Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. Ungkapan iman mereka melalui nyanyian syukur bukan hanya oleh umat manusia itu sendiri, tetapi firman Tuhan tadi kita saksikan bahwa bukan hanya manusia yang bersukacita, tapi seluruh bumi dan langit bersorak-sorai untuk melihat kekuasaan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut, pohon-pohon di hutan semua bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun sering manusia itu tidak setia, walaupun kita sering tidak setia kepada Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak pernah diragukan, dan oleh karena itulah maka mereka bangsa Israel menyatakan
bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini berbeda dengan kebaikan atau kesetiaan manusia. Dan mungkin kalau kita menurut secara pribadi berbeda dengan kesetiaan kita dalam kehidupan kita, berbeda dengan kebaikan manusia yang sering berubah. Dan kadang kita boleh baik kalau dalam situasi tenang, dalam situasi senang, atau mungkin situasi yang cocok di dalam hati kita. Tapi kita bisa sejenak berubah dan kita bisa langsung berubah kalau memang kita cocok di dalam kehidupan hati di pikiran kita. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa kebaikan Tuhan tetap selama-lamanya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan memang sekarang tidak perlukan pertolongan kepada kuasa-kuasa lain. Mereka tidak minta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Karena apa? Karena mereka merasakan ada Tuhan yang tetap setia di dalam hidup mereka, tetap setia dalam menolong mereka. Dan ini menjadi pengalaman dengan mereka di sepanjang hidup mereka sebagai bangsa Tuhan. Yang mereka sekali seluruh umat menyatakan amin, puji Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 36. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, minggu hari ini disebut dengan minggu Jubilat. Sebagaimana dengan tema kita pada minggu hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Jubilat yang artinya bersorak. Bersoraklah memanggil kita untuk mengarahkan semua orang, semua kita bersorak. Bersorak bagi Tuhan. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh umat ciptaan Tuhan harus bersorak kepada Tuhan melalui pengalaman hidup. Melalui pengalaman hidup kita sebagai orang yang selalu merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita diajak setiap ada perjalanan kehidupan kita, setiap kali ada masalah-masalah dan perjalanan hidup kita, pasti ada yang selalu menolong kita. Dia Tuhan yang menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi salah satu alasan kenapa kita harus bersorak bagi Tuhan. Mengapa kita harus bersorak bagi Tuhan? Karena kehidupan kita, alam semesta ini berada dalam kendali Tuhan. Hidup kita berada dalam kendali Tuhan. Dan ini menjadi keyakinan kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam masa menghadapi masa-masa sulit sekarang, masa pandemi COVID-19 sekarang. Tuhan Raja kita percaya Dia juga yang akan menolong kita, mengeluarkan kita dari segala pergumulan kita yang kita hadapi pada masa sekarang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh renungkan bagaimana Dia tersebut. Kita boleh mengingat dan perang bagaimana perbuatan Tuhan sebelum kita hari bagi hari. Bagaimana Tuhan selalu menyelamatkan kita dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kalau Dia Tuhan menolong kita pada masa-masa sebelum hari ini, kalau Dia Tuhan menolong kita sebelum pada saat ini, maka percaya Dia juga mampu dan mau menolong kita, menyelamatkan kita pada masa-masa yang akan datang, esok dan hari-hari yang akan datang. Menyelamatkan kita kalau kita selalu mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, faktanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Sering kita terlalu mengandalkan pikiran kita, dan kita kurang mengandalkan Tuhan sehingga kita terlalu khawatir, kita terlalu takut. Bahkan mungkin sebagian ada yang depresi menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, yang akhirnya kita tidak mampu bersyukur, akhirnya kita tidak mampu bersyukur
bersorak kepada Tuhan, yang akhirnya kita tidak mampu untuk menghitung berkat dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu memuji bersorak bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memuji bersorak bagi Tuhan, bersyukur bagi Tuhan haruslah menjadi tabiat kehidupan kita, tabiat alami kita. Amin. Harus menjadi bagian dari kehidupan, tabiat iman kita. Jangan kita lebih sering bersyukur, jangan kita lebih sering memperlukan dan kembangkan hati yang bersyukur walaupun dalam masa sulit sekarang ini. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ingat perbuatan Tuhan sebelum hari. Bersyukur kepada Tuhan. Kembangkan rasa bersyukur terus menerus karena banyak hal yang luar biasa dan masih banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang seharusnya tidak ada alasan untuk kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus untuk tidak mau tidak bersorak kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, bersyukur seharusnya menjadi bagian, menjadi gaya hidup beriman kita, baik secara pribadi, di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita. Saya tidak tahu kalau di antara kita mungkin Bapak Ibu yang juga di rumah selalu mengadakan ibadah di rumah, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersorak kepada Tuhan. Maka minggu hari ini kita kembali belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita, baiklah rasa syukur, sorak kita kepada Tuhan menjadi gaya hidup beriman kita di rumah sekalipun itu bersama dengan keluarga kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus, itu salah satu cara bagaimana kita bersorak dari Tuhan adalah bagaimana kita selalu merasakan kehidupan kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Merasakan bahwa hidup kita ini tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita tahu biasanya penyebab kita gagal memiliki rasa syukur dan memuji Tuhan adalah karena kita selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki hari ini. Selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki hari ini. Karena itu kunci untuk bersyukur dan memuji Tuhan saat ini adalah mengingat apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu sebagai indikator apa yang akan Dia perbuat pada masa ini dan di masa yang akan datang. Kalau Tuhan berbuat kebaikan, Tuhan itu setia pada masa lalu, itu menjadi indikator bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan kita itu akan tetap setia selamanya berbuat kepada kita. Setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, yang merasakan dan akan bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa sorak-sorak. Hidup bersama-sama dengan Tuhan akan membawa syukur dan pujian yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh keadaan kita, tidak dibatasi waktu dan keadaan kita. Syukur kepada Tuhan yang hanya ketika kita lulus dari sekolah, lulus dari pendidikan, sembuh dari sakit, naik jabatan, mungkin ada berkat di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita syukur kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi. Dengan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan senantiasa bersyukur dan merasakan kasih setia dalam kehidupan kita. Sebagaimana rasa Paulus juga merasakan dan mengajak setiap orang bersyukur kepada Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bukan bersukacita. Dan dalam epistel tadi kita bacakan bersama Yesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak selalu bersorak kepada Tuhan, tetapi bersorak kepada Tuhan. Nikmati berkat dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama di kerja-Mu Tuhan untuk menyatakan pelayanan firman-Mu, pelayanan ibadah kami lewat kerja-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat Tuhan juga selalu mengajarkan dalam Roh Kudus di dalam masa
syukur dan sorak bagi Tuhan, tetapkan kami yang ada dalam kehidupan Tuhan. Dan kami boleh selalu merasakan kebaikan-Mu, kesetiaan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati seluruh pelayan, dan berkati seluruh umat-Mu yang ada sedang ini Tuhan. Dan biarlah pelayanan ibadah-Mu membawa sukacita berkat kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang kami perbuat pada pagi hari ini, lewat nyanyian pujian kami, doa seru kami di tengah ibadah kami Tuhan, senantiasa Bapa, dalam menjadi sorak kami bagi Tuhan, syukur kami bagi Tuhan. Pada Tuhan, jika kami akan melanjutkan kepada kami dan juga aktivitas kami dalam kami percaya akan hidup dan kehidupan kami hanya dalam dalam kuasa dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 1 dan 2. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatlah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah